Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk ada di rumah Tuhan, untuk masuk di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk ibadah. Jadi kita jauhkan hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Kalau ada HP, mohon di silent supaya tidak mengganggu prosesi ibadah kita. Mari kita berdiri. Kita angkat pujian oleh kuasa darah-Mu. Kuasa
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Silakan duduk. Kita mengangkat pujian PPK nomor 64, Sungguh Hidup Penebusku. Tuhan kita setelah dia mati karena menebus kita, dia hidup dan dia naik ke surga. Sungguh hidup penebusku. Tuhanku
bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita tidak perlu khawatir karena kita sudah punya tempat di surga. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapak Ibu, mari kita kembali datang ke hadapan Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Selama beberapa detik kita berdoa di hadapan Tuhan. Dalam 1 minggu ini, apa yang telah kita lakukan yang sudah melukai hati Tuhan dan juga menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Kita berdiam diri, kita berdoa. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk mengingatnya, mengakuinya, meninggalkannya, memberikan kita kekuatan untuk hidup lebih baik. Ya Tuhan, ini kami. Saat ini kami tersungkur di hadapan-Mu, menghampiri tata hadirat-Mu. Sesungguhnya kami tahu bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari kematian, bahkan Allah yang juga sudah naik ke surga. Namun di dalam kehidupan kami, kerap kali kami masih jatuh di dalam berbagai-bagai dosa yang kami sadari. Kami melakukannya dan kami menganggap itu sesuatu yang enteng, sesuatu yang remeh. Orang lain juga melakukannya. Kami tidak lebih buruk dari orang lain. Kami terus merasionalisasi, kami mencoba membenarkan apa yang kami pikirkan, apa yang kami buat, supaya hati nurani kami menjadi tenang. Pagi ini Tuhan, kami tidak mungkin lari dari tahta kekudusan-Mu. Engkau tahu dosa kami, Engkau mengerti Tuhan, Engkau melihat apa yang kami perbuat. Untuk itu kami mau datang di hadapan-Mu, memohon ampunilah kami, sucikan kami, kuatkan kami berjalan menapaki persembahan hidup kami dengan hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan yang sudah berbuat banyak, yang sudah sangat memberkati kami, yang mengasihi kami dengan cinta yang tidak terbatas, yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu bersama-sama dengan kami. Karyanya, pertolongannya nyata di dalam hidup kami. Tuhan, ini kami. Kami mau Tuhan lebih mengasihi Tuhan dengan melakukan kebenaran-Mu. Berikan kami kekuatan. Kami serahkan Bapa doa pengakuan dosa kami. Biarlah hati nurani tidak terus menuding kami kalau kami adalah orang-orang yang tidak layak, karena Engkau sudah membenarkan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita merespon dengan mengangkat pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Katakan Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah
hidupku, karena salibmu ku hidup. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. berita anugerah terambil di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Demikianlah berita anugerah dari Allah. Kita bersyukur kita masih mendapatkan berita-berita anugerah dari Allah. Berita anugerah ini mengandung janji Allah. Ketika kita percaya kepada Dia, kita akan diselamatkan. Tidak semua orang mendapatkan berita anugerah ini karena mungkin mereka tidak ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita punya kesempatan yang baik. Kita bersyukur kepada Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Melisa Sugihermanto. Sebelum itu kita mengangkat pujian PPK nomor 186, "Ke tempat yang tertinggilah." Tempat yang tertinggilah, genap jiwaku merindulah. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu kembali datang menghampiri Engkau. Berbicara ya Tuhan di hari yang istimewa, peristiwa Engkau naik ke surga. Biarlah boleh menjadi perenungan kami. Apa aplikasinya, apa kaitannya, apa hubungannya dengan hidup kami. Tuhan, kami pun bukan menjadi saksi seperti murid-murid yang melihat Engkau terangkat di surga. Namun kami adalah orang-orang yang menikmati, mendapatkan manfaat daripada kenaikan Engkau ke surga. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kiranya Engkau menolong kami memahaminya. Terlebih lagi kami punya anugerah, memiliki kasih karunia untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh lihat kanan kiri kita ya, lumayan banyak. Ada jiwa-jiwa baru, orang-orang baru yang mungkin baru hari ini kita melihatnya. Baik, kenaikan Kristus ke surga, saya memilih tema panggilan menjadi saksi. Kita akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Saudara membacakan ayat yang ganjil, saya membacakan ayat yang genap. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Hari ini merupakan hari yang istimewa, meskipun banyak orang Kristen menganggap ini sebagai peristiwa atau kalender gerejawi yang tidak sepenting Natal ataupun juga Jumat Agung dan Paskah. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat ya apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita lihat yang pertama apa yang kita renungkan. Apa agama terbesar di dunia ini berdasarkan jumlah pengikutnya? Di dunia, bukan di Indonesia. Kristen. Betul sekali ya. Agama terbesar pertama di dunia adalah agama Kristen. Jumlahnya mencapai 2,38 M atau sekitar 32% dari total populasi manusia, sekitar 8 miliar. Saya ambil dari Tempo November 2022 ya, berarti sekarang sudah melebihi. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah orang Kristen yang jumlahnya dikatakan menjadi pengikut terbesar di dunia ini sudah memberi dampak, memberi pengaruh bagi dunia? Itu yang perlu kita renungkan. Apakah orang Kristen sudah memberi pengaruh, memberi dampak bagi dunia ini? Saudara-saudara, kita lihat seringkali kekristenan menjadi tidak memberi pengaruh apa-apa. Kenapa? Karena kembali kita hanya bangga kita menjadi orang Kristen. Kita hanya bangga kita menjadi agama yang terbesar di dunia ini. Tetapi sesungguhnya kita tidak melakukan apa-apa.
bagi kemajuan dunia atau perubahan daripada dunia ini. Saudara, kita lihat apa panggilan kita sebagai orang Kristen. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi, menggurui, hanya menasehati, hanya mengkritisi. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi dunia. Oh, pemerintah begini, ini begini, itu begitu ya. Saudara-saudara, kita juga bukan dipanggil untuk melarikan diri dari dunia. Kita tidak dipanggil untuk bertapa, mengasingkan diri ya. Sekali-sekali kita retret, mengisi diri, bukan melarikan diri. Mengisi diri, sesudah itu kita diminta kembali kepada kehidupan kita. Kita diminta menjadi garam dan terang dunia. Kita bukan diminta untuk melarikan diri. Kita diminta juga bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini. Ya, seringkali orang Kristen takut sekali dengan penolakan dari teman-temannya. Khususnya bagi kita mungkin remaja ya, yang masih bingung, saya ini kira-kira bisa diterima gak oleh komunitas saya, para remaja, teman-teman saya. Sehingga apa yang teman lakukan, kita lakukan. Apa yang teman minta, kita mencoba menyenangkan hati mereka. Padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Saudara, kita diminta bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di tengah dunia ini. Ini adalah panggilan kita sebagai orang Kristen. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di tengah dunia ini. Apa bisa ya? Saudara, meskipun jumlah kita begitu banyak, seringkali kita berkata apa bisa? Saudara, kita membutuhkan kuasa Allah untuk bisa menjadi saksi di tengah dunia ini. Inilah yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, kita lihat ternyata ada hambatan, ada halangan untuk menjadi saksi Kristus. Kenapa? Dari firman Tuhan yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, murid-murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, bagi murid-murid ya, dia ingin sekali lagi Tuhan itu menjadikan bangsa Yahudi menjadi bangsa yang besar. Seperti pada waktu zaman Daud, Salomo, Asa dan Yosafat. Keren dong ya, kalau kita menjadi agama, menjadi bangsa yang besar, ya itu keinginan yang tidak salah. Saudara, kita lihat, namun mereka ingin menjadikan bangsa Yahudi itu menjadi bangsa yang bebas secara politik. Itu juga tidak salah, lepas daripada jajahan Romawi. Ya, saudara, namun kita lihat di mana yang menjadi kekeliruan daripada murid-murid. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita lihat apa jawaban Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita lihat Yesus mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara-saudara, Yesus mengerti apa yang dibahas oleh murid-muridnya, yaitu kerajaan Israel. Yesus menegaskan bahwa kerajaan itu memang dimulai dari bangsa Israel ya, dikatakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Namun ya, Yesus kembali mengingatkan, yang aku ingin dirikan itu bukan kerajaan Israel, tapi kerajaan Allah yang tidak sama dengan kerajaan Israel ya, yang tidak sama dengan bangsa Israel. Target Allah adalah pemulihan secara menyeluruh, bukan hanya memulihkan Israel dibebaskan dari jajahan Romawi, tetapi pemulihan secara rohani, dipulihkan daripada perbudakan dosa. Saudara, Israel dipulihkan, ini menjadi sarana untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu pemulihan seluruh dunia. Saudara tahu bangsa Yahudi ya, terkenal sebagai bangsa yang cerdas, seringkali mendapatkan hadiah-hadiah Nobel. Namun saudara, biarlah sekali lagi ya, apa yang mereka peroleh, kepandaian yang luar biasa itu menolong mereka juga untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudara, Tuhan mengingatkan, Israel, engkau itu bukan dijadikan tuan atas bangsa-bangsa, tetapi engkau dipanggil untuk menjadi
bangsa yang melayani, bukan menjadi tuan yang dilayani, tetapi engkau diminta untuk menjadi hamba yang melayani. Saudara-saudara, di sini kita lihat inilah yang Tuhan katakan, ya, bahwa seringkali hambatan murid untuk bisa menjadi saksi karena mereka begitu mengejar akan kenyamanan, ya. Saudara-saudara, dikatakan selanjutnya mereka adalah saksi-saksi bagi Tuhan. Mereka dipulihkan untuk memulihkan. Saudara diberkati bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi saudara diberkati supaya saudara memberkati. Tapi seringkali kita itu hanya stop, Tuhan berkati saya. Tapi apakah sesudah kita diberkati, kita memberkati? Saudara, ini seringkali kita abaikan. Kita lihat yang selanjutnya, bangsa Israel menempatkan kenyamanan, ya. Mereka begitu mengejar kenyamanan, kehebatannya menjadi tujuan yang utama, yang tertinggi, yang terpenting. Kita lihat yang dipentingkan adalah pemulihan satu bangsanya saja, yaitu bangsanya sendiri. Tapi itu bukan maksud Allah di balik pemulihan itu. Mereka memikirkan sebuah kerajaan secara politis, ya. Kita lihat, untuk itulah Tuhan kembali mengingatkan mereka bahwa mereka harus memiliki tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih menyeluruh. Kalau mereka hanya memikirkan kerajaan secara politis, mereka seperti bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, ya, yang hanya ingin memperbesar wilayah kekuasaannya. Tapi mereka diminta untuk kembali memulihkan secara global. Mereka dipakai untuk melayani. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat sesuatu yang ditekankan secara berlebihan pasti akan menjadi hambatan, pasti akan menjadi masalah. Apakah kita salah sebagai orang Kristen, ya? Kita juga ingin nyaman, kita juga ingin menikmati hal-hal yang ada di dunia ini, ya, seperti orang-orang lainnya, ya, masih dalam tahap-tahap normal. Itu semua tidak salah, saudara, ya. Tapi seringkali ketika kita ekstrim, menekankan, mengejar, menghalalkan segala cara, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi, kenyamanan, kenikmatan, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam dunia ini, sejauh kita manfaatkan, ya, untuk diri dan juga untuk kepentingan sesama, maka saudara kita ada di dalam rel, di dalam koridor yang tepat. Saudara, kita lihat, ya, apa yang dimaksud, ya, secara berlebihan. Ada yang menafsirkan Yudea, Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi itu adalah keluarga kita. Yang penting keluarga kita, ya, yang penting adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu betul, saudara. Kita harus juga memperhatikan keluarga kita, ya. Tapi kita lihat, kalau kita itu terus yang menjadi target kita, maka kita akan mengalami kekeliruan. Ya, jadi saudara, ada orang mengatakan sebelum keluarga kita bertobat, nggak usah pikirin, ya, sampai tetangga lah, pikirin teman, apalagi pikirin yang lain-lain, orang lain, ya, nggak usah dipikirin seperti itu. Apa mungkin, saudara, di dalam keluarga semuanya Kristen? Ada keluarga saya lahir secara Kristen semua. Apakah mereka semua sudah bertobat? Mungkin terlahir di dalam sebuah keluarga Kristen. Tapi apakah mereka itu benar-benar mengalami pertobatan? Saudara, kita akhirnya tidak akan melayani Tuhan. Kita tidak akan menjadi saksi Tuhan. Kalau cara kita menafsirkan yang dimaksud Yerusalem, Yudea dan Samaria itu adalah keluarga kita. Keluarga kita lagi, ya. Jadi saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Biarlah mengejar kenyamanan itu bukan yang utama. Ketika kita mendahulukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka sesungguhnya kita mendapatkan kenyamanan itu, kita mendapatkan kedamaian itu, kita mendapatkan kenikmatan itu bersekutu dengan Allah. Jadi saudara, seringkali kita salah. Itulah yang membuat kita tidak pernah bisa nyaman, tidak pernah bisa merasa puas, tidak pernah bisa merasa nikmat, karena kita salah di dalam mengejar. Jadi saudara, pertama-tama kembali fokuskan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita nikmati persekutuan kita dengan Dia. Saudara, bagaimana dengan kita?
Apakah kita sebagai pengikut Tuhan merasakan kenikmatan bersekutu dengan Tuhan? Ketika kita mengalami keakraban, persekutuan yang dekat dengan Tuhan, tanpa kita sadari, Tuhan akan memakai kita untuk menjadi saksi Tuhan. Hidup kita itu akan berbeda. Pikiran-pikiran kita, pandangan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan berbeda. Dan itu akhirnya membuat kita boleh dipakai untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa yang membuat kita tidak menjadi saksi Tuhan? Kenyamanan apa yang selama ini kita kejar, yang menjadi kendala, menjadi penghalang, yang membuat kita tidak lagi menjadi saksi Tuhan? Saudara, saya berpikir seringkali tantangan hidup, kesulitan demi kesulitan yang kita alami, banyak kali bisa menjadi penghambat untuk kita menjadi saksi Tuhan. Ya, mungkin kita tidak diminta seperti Stefanus yang harus dirajam dengan batu begitu ya, saudara ya, baru kita dipakai menjadi saksi Tuhan. Tapi kesulitan hidup, seringkali kita punya persoalan hidup, bagaimana kita menyikapi persoalan itu? Apakah kita tetap ada di dalam jalur kehendak Tuhan? Ataukah kita melakukan kecurangan-kecurangan demi untuk mendapatkan kenyamanan, demi mendapatkan keuntungan yang lebih? Saudara-saudara, kita lihat akhir-akhir ini di dunia, demi untuk mendapatkan materi, kenyamanan, materi dianggap sebagai satu kenyamanan, banyak orang memilih untuk membunuh. Kenapa? Karena menyangkut keselamatannya yang terganggu. Kalau saya tidak bunuh dia, nanti saya ketahuan, saya akan dipenjara, saya tidak menjadi bahagia. Jadi saudara, kita lihat, tapi orang yang di dalam Tuhan, dia pertama-tama kembali mendapatkan kenikmatannya, kenyamanannya di dalam Kristus. Itulah yang membuat dia akhirnya tetap bisa berkarya bagi Tuhan. Lagu tadi, ke tempat yang tertinggilah. Lagu ini mengingatkan kita kepada penciptanya, Fanny Crosby, seorang yang buta sejak lahir karena dokter yang mengobati matanya itu salah di dalam memberikan pengobatan sehingga dia lahir buta. Saudara-saudara, seharusnya sebagai orang buta ya dia nyaman, bukan? Tinggal minta dilayani, duduk di pinggir jalan, di tempat-tempat yang strategis supaya orang melihat dia, memberikan apa yang dia butuhkan. Dia nyaman, bukan? Menjadi pusat perhatian, menjadi pusat pelayanan dari siapa-siapa, menjadi pusat belas kasihan. Fanny Crosby tidak demikian. Dia tahu bahwa itu memang nyaman, tapi itu bukan yang Tuhan inginkan. Dia menciptakan banyak lagu-lagu yang luar biasa. Matanya buta, tapi mata rohaninya melihat. Sehingga saudara, dia bisa melahirkan kata-kata yang memberkati begitu banyak orang. Saudara, kenyamanan apa yang kita kejar yang membuat kita tidak lagi menjadi saksi Kristus? Saya tertawa ya, anak didik saya di panti itu gaji 1,9 karena masih PKL ya. Tapi libur 4 hari pulang ke Jakarta, naik kereta api 500.000. Nah, dari Surabaya ke BSD ya, ke Jakarta. Jadi naik lanjut begitu ya, saya tidak tahu, mungkin berikut makan, tak apalah ya. Saudara-saudara, saya pikir 4 hari begitu dikejar. Karena begitu merindukan. Ya, aduh udah bete nih ya, baru juga 1,5 bulan, belum 6 bulan. Saya bilang sorry aja, pakai uangmu sendiri, gak ada minta. Bukan apa-apa ya, kembali belajar. Kenyamanan itu bukan sesuatu yang harus terus kita kejar. Bisa kok kamu 4 hari itu kamu isi dengan hal-hal yang membuat kamu tetap nyaman, membuat kamu tetap bahagia, bukan? Gak harus kan pulang menghabiskan uang begitu. Jadi berapa ya? 1/4-nya ya, hampir ya 1/4 lebih. Saudara-saudara, kenyamanan apa yang kita kejar yang membuat kita akhirnya tidak lagi menjadi saksi Kristus? Seringkali
kenyamanan diri. Kita begitu berpusat kepada diri. Saudara, biarlah sekali lagi ini menjadi perenungan kita. Yang kedua, apa halangan menjadi saksi Kristus? Fokus kepada yang tidak penting. Ya, Tuhan menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Bapakku sendiri yang menentukan hari dan waktunya. Itu tidak perlu kalian ketahui, sebab itu hak Bapa. Kamu ini kepo banget sih, itu bukan urusanmu, itu urusanku. Begitu kira-kira kata Yesus kepada murid-muridnya. Ini merupakan satu teguran kepada murid-murid karena terlalu kepo, ya, ikut campur kepada apa yang bukan urusan mereka. Pengen tahu kapan ini Allah akan memulihkan kerajaan Israel. Saudara-saudara, ada hal-hal tertentu yang menjadi kuasa Allah atau otoritas Allah. Seharusnya kita tidak usah mencampuri hal tersebut. Kita harus berfokus pada urusan. Pada waktu kita berfokus pada urusan pihak lain, ya, kita ingin tahu artis itu bajunya apa ya, kosmetiknya apa ya, kaosnya merek apa ya, sekarang pasangannya siapa ya, yang membuat kita akhirnya mengabaikan urusan kita sendiri. Oke saja kita punya idola, ya. Oke saja kita punya kesenangan untuk tahu si ini begini, si ini begitu, ya. Tetapi ketika kita fokus kepada hal tersebut, maka kita akhirnya tidak fokus kepada hal yang penting. Saudara-saudara, apakah saat ini kita sedang fokus kepada yang tidak penting? Ya. Seringkali ketika kita ingin menjadi saksi Tuhan, selalu target kita adalah jumlah, ya. Ketika kita juga di gereja, seringkali kita juga ingin supaya sebisa mungkin ada begitu banyak jiwa yang diselamatkan. Kembali itu tidak salah, tapi ketika Tuhan mengirimkan hanya 1 atau 2 jiwa saja, kita merasa itu sesuatu pemborosan, itu sesuatu yang sia-sia, dan kita berpikir ini tidak sepadan, ya, tidak seimbang dengan biaya yang kita keluarkan. Saudara-saudara, ini merupakan musuh terbesar pada waktu kita ingin mengabarkan Injil, ya. Gereja akhirnya berfokus kepada hal-hal yang bukan urusannya. Jadi saudara, bagian kita itu apa? Bagian kita adalah tetap memberitakan Injil, tetap melakukan tugas dan pelayanan kita dengan setia. Berapapun jumlah yang Tuhan percayakan kepada kita, boleh menjadi pertimbangan kita. Tetapi itu bukan menjadi fokus, bukan menjadi prioritas yang utama di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adakah kita saat ini berfokus kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan, yaitu mengabarkan Injil Tuhan? Yang terakhir kita lihat, ya, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Ada satu perbedaan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kalau murid-murid itu begitu ingin tahu kapan, ya, mengenai waktunya Tuhan, ya. Dikatakan di sini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, sekarang Tuhan, ya, sekarang, ya, mau gak Tuhan? Mau gak? Ya, tapi Tuhan begitu fokus kepada bagaimana, bukan berbicara kapannya. Ya, jadi saudara, di sini Tuhan juga menekankan proses itu penting, jauh lebih penting daripada hasil. Ketika kita sudah berproses, ketika kita sudah berusaha, meskipun itu memiliki begitu banyak waktu yang terbuang, Tuhan menghargai proses itu. Ya, Tuhan menghargai usaha kita. Ketika kita di dalam pelayanan, setia melayani Tuhan, meskipun tidak banyak hal yang kita dapatkan. Saudara-saudara, itu Tuhan hargai, ya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Yesus berfokus kepada bagaimana rencana ilahi itu bisa terwujud, ya. Bagaimana supaya Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi itu bisa terwujud. Itu yang menjadi fokus daripada Tuhan Yesus, yaitu dengan cara melibatkan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mengalami kasih Tuhan. Kita diminta untuk berbagian menjadi saksi bagi Tuhan.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya dikatakan di sini terakhir, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, dikatakan kamu akan menjadi saksiku, ya. Dunia diubahkan melalui kesaksian hidup kita. Bukan melalui paksaan. Mungkin kita berpikir keluarga saya ada yang belum percaya, saya paksa saja untuk dia datang ke gereja. Pasangan saya belum percaya sungguh-sungguh, saya mau dia percaya kepada Tuhan. Ya, kita paksa dia, saudara, mungkin hasilnya ya selama dia bersama dengan kita, dia ke gereja. Tetapi sesudah dia menikah, dia tidak lagi beribadah. Ya, kesaksian hidup kita itu jauh lebih penting daripada paksaan atau perdebatan, ya, argumentasi. Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Tugas kita adalah bersaksi, bukan memusuhi. Ya, ketika ada orang yang belum percaya kepada Tuhan, ada anggota keluarga kita yang begitu menentang akan kekristenan, tugas kita adalah tetap menyampaikan kasih Tuhan. Kita menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kita berbagi bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Bukan kita mengkristenisasi, kita berikan sembako, kita berikan beasiswa, kita berikan ini itu. Ya, saya mau jadi Kristen. Oke, saya mau ikut katekisasi, saya mau dibaptis. Tapi saudara, tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Kemarin saya menghadiri sebuah kedukaan, ya. Ternyata itu menjadi PR kita bersama. Banyak sekali orang baru mencari gereja, ya, baru mencari gereja ketika mengalami kematian. Ya, ibu pendetanya menceritakan bahwa selama ini dia tidak pernah melihat ya, ibu bapaknya itu meskipun Kristen, tapi tidak ke gereja, begitu ya. Jadi ketika anaknya meninggal, barulah dia ke gereja, gitu ya. Jadi saudara, kita lihat di sini, ternyata hidupnya itu belum mengalami satu perubahan, belum ada kesaksian. Dia saja tidak bisa menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Bagaimana dia bisa mengajak anak-anaknya. Di antara anaknya itu hanya satu, ya, yang baru ke gereja. Selebihnya mereka tidak lagi datang ke gereja, gitu ya. Meskipun mengaku diri sebagai Kristen. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang perlu kita lakukan. Adakah kita tetap bersemangat? Saudara-saudara, bagaimana? Apakah kita tetap mau menyaksikan kasih Tuhan, menceritakan perubahan hidup, menceritakan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara, kita lihat perkembangan gereja mula-mula itu dimulai dari kehidupan orang Kristen, ya, orang Kristen mula-mula, ya. Dikatakan banyak orang menyukai mereka dan Tuhan menambahkan jiwa, ya. Saudara, apakah kita sudah membagikan kesaksian hidup kita? Mungkin kita seorang yang pemalu, kita tidak berani berbicara secara terus terang, ya. Tapi apakah kesaksian hidup kita? Apakah kita berusaha melalui hidup kita ini, kita tetap menjadi orang-orang yang melakukan firman? Siapa yang membawa saudara percaya kepada Kristus? Apakah saudara datang sendiri? Di sini siapa yang percaya kepada Kristus, menjadi Kristen itu karena dibawa oleh orang lain? Ada? Angkat tangannya. Semua datang sendiri. Oh iya. Ada lagi? Yang lain apa dong? Bapak Ibu gimana datang ke gerejanya? Karena apa? Ya, karena apa, Bu Evi? Hah? Oh iya, ya. Tetapi sebelumnya ada suami, ya, suami yang sudah percaya Tuhan, ya, kesaksian hidupnya. Ketika sendiri punya masalah, lalu Ibu Evi datang percaya kepada Tuhan. Apa? Contoh mau bicara apa? Ada juga Kristen yang dari lahir. Lalu apa lagi yang lain?
Siapa yang ke gereja karena persoalan hidup? Ya oke, itu pribadi ya, tidak mau dijawab. Saya bisa menjadi hamba Tuhan, itu berkat teman dekat saya mau mengajak saya. Ketika itu dia datang ke rumah saya, ayo kita ke gereja Bungur. Nah, ya saya jemaat Bungur. Dia katakan di sana ada pelayanan musik. Saya bilang ngapain lah ya, nggak mau. Saya bilang saya sih pergi ke Katolik ya, ikut teman ya. Tapi kalau ke Kristen nggak pergi-pergi karena rata-rata teman saya itu Katolik. Jadi saya ikut teman saya ke Katolik. Akhirnya teman saya itu bilang ikutlah, datang dulu ya, siapa tahu kamu mau, nanti saya jemput ya, dia bilang gitu ya. Dia jemput saudara, wah enak juga ya. Hari pertama, berikutnya dia jemput lagi karena rumahnya tidak jauh dari saya. Saudara, setelah itu saya ikut katekisasi, saya melayani Tuhan, saya mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Tapi sayang, teman saya ini mendapatkan pasangan yang tidak seiman. Sehingga saudara, dia ke gereja tidak dilarang sih oleh suaminya. Tetapi suaminya dan anaknya belum datang beribadah kepada Tuhan. Seharusnya tugas dia ya untuk membawa kembali pasangannya dan juga anaknya untuk percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tetap semangat menyampaikan kesaksian kita kepada anggota keluarga kita lewat kesaksian hidup ya, lewat karakter kita, perubahan hidup kita, ataupun lewat kata-kata kita. Kita membutuhkan penyertaan Allah. Sebelum menjadi saksi, murid-murid perlu mengalami sesuatu dulu. Ya bukan? Kalau kita ingin menjadi saksi, kita harus mengalami apa yang kita lihat. Bagaimana orang itu ditabrak atau mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Kita harus melihat kita adalah saksi. Saudara-saudara, kita lihat Allah bekerja di dalam murid-murid sebelum Tuhan bekerja melalui mereka. Tuhan mengubah mereka terlebih dahulu ya. Mereka diminta juga menantikan kepenuhan roh. Mereka juga memerlukan kuasa supaya menjadi saksi-saksi yang efektif. Mereka diminta untuk menantikan ya, kamu pergi menunggu supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Kita lihat bagaimana kondisi murid-murid saat itu, sehingga kenapa Tuhan meminta mereka menantikan Roh Kudus. Saudara, ini hal yang menarik ya. Mereka bukan dalam keadaan lagi lemah, putus asa, seperti ketika mereka baru melihat Yesus itu disalibkan ya, mereka begitu putus asa, kecewa dan sebagainya. Tetapi mereka sudah mengalami, mereka sudah melihat bagaimana Yesus itu bangkit ya. Jadi mereka dalam kondisi tidak lemah dan tidak putus asa. Mereka juga berkali-kali melihat Yesus yang bangkit ya, 40 hari mereka melihat terus bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung mengutus mereka saja ke tengah-tengah dunia? Kenapa Tuhan harus meminta mereka ya menunggu kepenuhan daripada Roh Kudus, menunggu pencurahan Pentakosta itu, pencurahan hari Roh Kudus. Saudara, kita lihat mereka membutuhkan kuasa dari Roh Kudus. Kenapa? Karena keberanian mereka itu pun tidak memadai ya. Mereka sadar bahwa mengandalkan keberanian itu tidak cukup ya. Pengalaman juga tidak bisa diandalkan. Pengetahuan juga seringkali mengecewakan. Melalui Roh Kuduslah mereka bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Roh Kudus memberi mereka keberanian bahkan ketika mereka diperhadapkan kepada kematian ya. Ketika Petrus diperhadapkan, kau harus memilih begitu ya, taat kepada Allah atau taat kepada pemerintah. Saudara-saudara, kenapa ya kita membutuhkan penyertaan daripada Allah itu sendiri ya. Saudara, apa yang selama ini menghalangi kita untuk memberi diri menjadi saksi bagi Kristus? Apa yang menghalangi kita untuk menjadi saksi Kristus? Apakah kita terus mengejar kenyamanan secara berlebihan? Apakah ini yang menjadi hambatan, menjadi kendala, menjadi penghalang
Kita begitu mementingkan akan kepentingan kita, begitu fokus kepada diri-diri kita, ya. Mau gak kita fokus kepada hal yang lebih penting? Bagaimana caranya? Yaitu belajar bersama dengan Dia. Setiap minggu kita di dalam bulan Mei kita diajarkan, kita akan diarahkan untuk fokus kepada hal yang penting. Kita akan diajar oleh Bapa ketika kita mau meluangkan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersediakah kita membagikan kesaksian hidup kita? Bersedia saudara? Mungkin saudara tidak berani untuk pergi kepada tetangga, ya, kepada teman mungkin. Teman tentu berani ya. Saya seringkali tunggu waktu yang begitu lama, ibaratnya menanti saat yang tepat. Ketika teman-teman saya itu yang dari Semea itu ya, kami masih sering ketemu kalau acara ulang tahun dan sebagainya. Seringkali pandangan-pandangan mereka itu tidak tepat, saudara. Saya perlu menunggu, kira-kira kapan ada celah, ada ruang, ada lubang untuk saya masuk dan berbicara. Inilah yang Tuhan inginkan. Mereka masih percaya kepada dukun, mereka masih mencari orang pintar, mereka selalu menganggap diri saya ini adalah korban. Ya, seringkali hal-hal yang buat saya ini nggak benar begitu ya. Tapi kan nggak bisa kita langsung berbicara begitu ya. Kita menunggu saat yang tepat. Bersediakah kita membagikan kesaksian hidup kita? Kita perlu menunggu timingnya yang pas. Itu butuh didoakan. Itu butuh waktu untuk terus berelasi dengan mereka. Saudara, Allah yang memberi panggilan misi adalah Allah yang mendampingi. Allah yang menyertai. Allah menyertai kita karena Dia tahu kita tidak mungkin mampu menghadapi tantangan hidup ini. Pada waktu kita mengalami kesulitan, seringkali pilihan-pilihan kita adalah pilihan yang salah, pilihan-pilihan yang keliru, pilihan-pilihan yang tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu kita diminta, ya, sekali lagi, berilah dirimu untuk terus didampingi oleh Allah dengan cara kita membaca firman-Nya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kenaikan Kristus mengingatkan kita bahwa Dia memanggil kita untuk menjadi saksinya. Kita tidak dibiarkan sendiri. Dia memberi kita kelengkapan. Dia memberikan kita penolong. Dia memberikan kita pendamping. Dia menyertai kita. Dengan begitu kita tidak putus asa dalam menghadapi apapun. Kita tetap setia melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ke surga biarlah tidak membuat kita seperti para murid yang hanya menatap ke langit, tercengang sambil menanti terus, kira-kira Tuhan balik lagi apa tidak? Kira-kira Tuhan akan mendirikan kerajaan Israel atau tidak? Malaikat mengingatkan, jangan kamu hanya berdiam diri saja. Lakukanlah sesuatu. Dia sudah pergi namun Dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus untuk mendampingi kita. Supaya kita dimampukan menghadapi tantangan, kesulitan, membuat pilihan-pilihan yang tepat. Supaya hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi fokus kita? Banyak sekali orang yang sudah tidak fokus tapi tetap merasa itulah fokus hidupnya. Karena dia tidak mengandalkan, dia tidak berjalan bersama dengan Allah Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia memanggil kita untuk menjadi saksinya di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan kebobrokan, kejahatan, kebohongan, tipu di sana sini. Adakah kita berusaha untuk tampil beda? Berani bayar harga untuk satu kebenaran yang kita yakini. Dia bersama dengan kita, Dia tidak meninggalkan kita. Dia akan memampukan kita untuk menghadapi persoalan seberat apapun. Bagian kita adalah setia
melakukan firman-Nya. Buatlah janji di hadapan Tuhan. Di hari kenaikan ini apa yang akan kita lakukan? Apakah kita seperti murid-murid yang merasa diri tidak mampu? Tuhan mengingatkan, mari datang padanya. Dia mau bersama dengan kita, memakai kita menjadi saksinya. Bapa di surga, Engkau kembali ingatkan kami. Inilah yang menjadi panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, bukan hanya mengkritisi dunia atau menjadi serupa dengan dunia, tetapi Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi bagi Engkau di tengah dunia ini. Berikan kepada kami Tuhan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Biarlah panggilan menjadi saksi Tuhan menjadi bagian hidup kami, bukan sesuatu yang kami tawar-menawar, bukan sesuatu yang kami pikirkan menjadi tugas daripada hamba Tuhan, pendeta penginjil, tapi menjadi tugas kami untuk bersaksi bagi Tuhan lewat kesaksian hidup kami. Berkati ya Tuhan kebenaran-Mu yang sudah diberitakan. Biarlah Engkau yang kembali memakai kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kami ingin Tuhan terus berjalan bersama dengan Engkau, setia di dalam melayani Tuhan, setia memberi diri untuk Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Nya. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, ada janji Tuhan, yaitu Tuhan akan datang kembali untuk yang kedua kali. Kalau Tuhan datang yang kedua kali berarti sudah akhir zaman. Apakah Bapak Ibu selama ini sudah bersaksi tentang Kristus kepada keluarga, kepada sesama kita, supaya mereka bisa juga diselamatkan sebelum Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali? Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Ada yang didoakan Ibu Rosni ya, kita terus dukung dalam doa. Masih mencari dokter yang tepat untuk mengobati. Ada lagi boleh tunjuk tangannya yang perlu didoakan secara khusus. Tidak ada? Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini adalah saat yang tepat kami kembali datang menghampiri Tuhan, menyerahkan apa yang menjadi pergumulan, tantangan hidup kami. Kami sadar dengan kekuatan kami tidak mampu. Kami seringkali salah di dalam menyikapi banyak hal. Untuk itu kami mau berdoa, menyerahkan pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami seiman.
Berkati Tuhan untuk Bapak Juntiono yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan telah pimpin hidupnya sejauh ini. Terima kasih Kau sudah menyertai usahanya, memberikan cucu kepada keluarga ini. Biarlah kehidupan Bapak Juntiono boleh menjadi berkat. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Ai Rosni. Tuhan tahu apa yang menjadi kesehatannya, Tuhan tolong supaya tangannya boleh tidak semakin melemah, tapi ada kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan, Ai sedang terus mencari dokter yang tepat untuk boleh mengobati sakitnya. Tuhan yang menuntun sehingga Ai juga boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan hiburkan dan kuatkan Ai di antara sekian banyak orang yang ada di dunia ini. Hanya sedikit sekali orang yang mengalami penyakit seperti Ai ini. Tuhan, kami percaya Engkau pun akan memberikan kekuatan, akan memberikan penyertaan, pendampingan, pertolongan, kuasa. Tuhan tolong Ai, biarlah Ai boleh kuat menjalani semuanya bersama dengan Tuhan. Kami juga doakan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati dalam usia yang sudah lanjut. Untuk mama dari Ibu Eli, Tuhan berkati yang ada di Kalimantan Barat. Tuhan juga memberkati untuk Ii Lai Liang Yun, untuk Ibu Chow Ing, untuk Bapak Jani Wongso. Kami terus berdoa menyerahkan para lansia lainnya juga ke dalam tangan Tuhan. Untuk mama saya bersyukur sudah pulang ke rumah dalam tahap pemulihan dan fisioterapi. Biarlah ya Tuhan Engkau yang terus memberikan yang terbaik kepadanya, supaya imannya tetap bertumbuh. Kami tetap serahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan-Mu. Usia yang begitu panjang yang Engkau berikan bukan tanpa tantangan. Seringkali ya Tuhan ada begitu banyak kesulitan yang dihadapi. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang mendambakan pekerjaan baru, yang rindu Tuhan usahanya mengalami kemajuan, atau juga Tuhan yang merindukan pasangan hidup, yang juga rindu untuk mendapatkan pekerjaan, yang mendapatkan keturunan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang tolong beri Tuhan yang terbaik. Kami tetap mau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, tetap setia melayani Tuhan, tidak putus asa ataupun bersedih atas kondisi kami, tetap menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami percaya karya-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu itu boleh kami terus rasakan. Berkati ya Tuhan untuk Papua, biarlah boleh aman dari pemberontak-pemberontak yang ada. Tuhan tolong hati dan pikirannya dikuasai sehingga Tuhan penduduk yang ada di sana boleh mendukung pemerintahan Bapak Jokowi. Mereka tidak mencoba untuk melepaskan diri atau dipakai oleh orang-orang tertentu mengadakan kerusuhan. Berkati ya Tuhan akan Papua, berkati para pemimpin Tuhan yang juga ada di sana sehingga mereka juga diberi hikmat oleh Tuhan. Kami doakan untuk aparat keamanan yang juga seringkali menjadi sasaran amarah daripada mereka yang ada di sana. Tuhan, kiranya Engkau menjaga dan melindungi. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk pemilu pada tahun yang akan datang. Persiapkan Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan pemerintahan ke depan boleh dipimpin oleh orang yang benar-benar tepat, yang memikirkan kesejahteraan orang banyak. Kami berdoa menyerahkan untuk peperangan yang terus terjadi di Ukraina dan Rusia. Bapak, hanya Engkaulah Allah kami yang sanggup menghentikan ketika manusia begitu keras, ketika manusia tidak lagi bisa diperdamaikan, tidak lagi bisa diberitahu. Tuhan, kiranya Engkau dengan cara-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu menyetopnya ya Tuhan. Kami terus menyerahkan Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat, Engkaulah yang menciptakan supaya sejarah dunia ini terjadi. Maka tidak ada satupun Tuhan sesungguhnya ambisi manusia yang bisa terjadi. Untuk itu kami mohon Tuhan, kami tidak mengerti
apa yang Engkau sedang rencanakan untuk negara ini. Biarlah kehendak-Mu yang terbaik yang Engkau berikan. Kami serahkan Bapa sekali lagi setiap kami yang hari ini datang di hadapan Tuhan, di hari kenaikan Tuhan. Kami tertunduk menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan satu persatu jemaat-Mu dengan berkat yang terbaik. Kami ingin berjalan bersama dengan Engkau, mengarungi kehidupan ini, mengarungi perjalanan iman kami, dan biarlah kami boleh keluar sebagai pemenang. Berkati ya Tuhan pergumulan jemaat-Mu satu persatu. Inilah doa kami sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu saya akan membaca nats persembahan yang terambil di dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian PPK nomor 73, Hujan yang Berkat. Lembah gurun dalam hati, amat perlu Roh Suci. Janji Tuhan ditepati, hujan berkat Dia memberi. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu, rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat akan turun, janji Tuhan genaplah. Mohon Roh Kudus tolongku, selalu muliakan-Mu. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu, rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu.
kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini untuk dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam warta jemaat, saya punya keluarga besar datang dari Manado, mau menyanyi tadi, mau beri kesaksian, silakan maju di depan. Mereka menghadiri wisuda anak mereka, ada 2 orang, jadi silakan, ayo. Ini mami saya, mami yang memimpin anak cucunya, silakan. Ayo, jangan lama-lama. Di sini aja, di sini. Ya. Menghadap ke jemaah. Ya, oke lah. Maju sedikit, jangan bersandar di ya di Aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus, segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya. Warta jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk hari ini yang sudah melayani. Ibu Pendeta Melisa, terima kasih, juga Ibu Jennifer dan Monik dan Sisil serta yang menerima tamu. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita. Ya, Bapak Ibu yang majelis, diingatkan kembali ada undangan raker PRAH PMK GKI yang ke-54. Jadi ini tanggal 22 Mei lewat Zoom. Setelah itu lanjut. Ya, ini baru pertemuan tatap muka, yaitu Kamis 28-29 bulan Juni. Diharapkan kehadiran dari para majelis. Selanjutnya, ini yang bertugas untuk hari Minggu tanggal 21 Mei jam 7.30, yaitu ibadah pertama. Boleh dilihat yang bertugas. Ibadah kedua, ini ibadah kedua jam 9.30. Jadi yang bertugas boleh mempersiapkan diri untuk pelayanan hari Minggu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri. Pengutusan dan berkat akan dipimpin oleh Pendeta Melisa. Sebelum itu kita mengangkat pujian
KPPK nomor 124, Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayati pancarkan, ku senang menerimanya. Air hayati pancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan akan pimpin jalan kita untuk sampai ke rumah Bapa. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpah-Nya. Di bawah-Nya ku ke sorga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Ia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Ia yang pimpin jalanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus ke surga mengingatkan kita panggilan untuk menjadi saksi. Meskipun ada begitu banyak tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kita, Dia bersama dengan kita. Dia menyertai kita sehingga kita tetap melakukan panggilan kita menjadi saksinya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa, yang sudah dinyatakan lewat memberi dirinya mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Cinta kasih dari Allah Bapa, penyertaan, pendampingan, pertolongan, penghiburan, teguran dari Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.